Wah, masih pada agak di belakang ya teman-teman duduknya. Teman-teman yang di belakang duduknya boleh majuan yuk. Ada Sel, Meisha, terus ada Jen, Jess, Steph, dan Jesslyn juga. Yuk, majuan yuk duduknya. Oh ada Nandes juga. Hai Nandes, boleh majuan duduknya? Oke. Oke teman-teman. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Thank you Vip. Kurang ada suaranya, it's okay. Aku sapa sekali lagi ya. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Masih gedean suaranya singer, oke. Yang terakhir kali, selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Oke, thank you. Maaf ya berulang-ulang. Oke teman-teman, aku mau nanya dulu kabarnya. Aku lihat masih belum terlalu rame. Teman-teman yang kabarnya baik atau lagi senang, nanti teman-teman boleh kasih jempol begini. Kalau teman-teman yang merasa biasa aja nih, teman-teman boleh kasih jempol tapi begini ke samping. Tapi kalau lagi ngerasa, aduh capek banget, sekolah lagi sibuk, terus nggak terlalu seneng-seneng banget lah, teman-teman boleh kasih jempol begini. It's okay. Tapi apapun perasaannya, nggak apa-apa teman-teman. Aku tanya ya, nanti teman-teman boleh jawab setelah aku hitung, oke? Teman-teman apa kabarnya hari ini? Oke, yang Jesslyn di sana, dia seneng banget. Steph biasa aja. Ada lagi? Teman-teman yang lain gimana kabarnya? Oke, ada yang seneng banget, ada yang lagi nggak terlalu seneng juga, Meisha di belakang. It's okay teman-teman. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, aku mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri untuk nyanyiin satu buah lagu. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, kita datang ke hadiratnya dan mari kita menaikkan lagu ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mau nyanyi lagu ini sekali lagi. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Kebaktian minggu ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, tadi kan aku udah tanya, teman-teman ada yang ngerasa seneng, ada yang biasa aja juga, tapi ada juga yang mungkin gak terlalu merasa seneng seminggu ini. Nah, masing-masing kita punya perasaannya masing-masing. Dan perasaan itu mungkin juga berubah seiring dengan jalannya waktu. Tapi di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 berbunyi, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Teman-teman, kasih-Nya yang begitu besar nyata dalam kehidupan kita dan selalu menyertai kita dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan dari kita kecil sampai ada sekarang di saat ini berkumpul untuk sama-sama menyembah Tuhan. Dengan segala perasaan yang ada dalam hati kita, dengan segala pergumulan yang kita alamin sepanjang kehidupan kita. And it's okay. Cuman satu hal yang gak pernah berubah. Tuhan dan kasih-Nya selalu menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Aku mau ajak kita semua untuk nyanyiin satu lagu dan mengingat betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Lagu ini kita akan nyanyiin secara kanon ya teman-teman. Dari yang teman-teman pria lebih dulu bakalan nyanyiin lagu baitnya. Setelah itu di saat teman-teman yang pria nyanyi lagu baitnya, teman-teman yang cewek akan mulai nyanyi lagu dari awal. Oke? Oke, lihatlah betapa besarnya kasih Allah pada kita. Besarnya kasih Allah pada kita. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Kalau tadi kita udah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sekarang kita akan masuk ke pengakuan dosa yang kerap kita lakukan setiap minggunya, lagi-lagi setiap minggunya. Kita semua tentunya pasti pernah buat kesalahan. Tapi yang luar biasa, Tuhan, Allah kita, tetap memilih dan juga mengasihi kita. Dan memilih kita untuk jadi anak-anaknya, sekalipun mungkin kita gak sempurna. Namun,
Gak hanya sampai situ teman-teman. Kita juga perlu untuk menyerahkan hidup kita dan meminta pertolongan Tuhan untuk bisa hidup dan berjalan pada jalannya. Teman-teman, aku mau ajak kita semua untuk ambil sikap tenang kita. Mari kita buka hati dan jujur di hadapan Tuhan, mengakui segala kesalahan kita, dan kita boleh memohon pertolongan Tuhan untuk terus membimbing kita sesuai dengan rencananya. Sambil singer boleh menyanyikan lagu ini dengan setengah suara. Why have you chosen me? Why have you chosen me out of millions who child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquities, to save me, give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. I am amazed to know that our God so great could love me so. Mari kita nyanyikan lagu ini baitnya yang kedua. I am amazed to know that our God so great could love me so. He's willing and wanting to bless. His love is so wonderful. His love is so wonderful. His mercy so bountiful. I can't understand it, I confess. Lord, help me be what you want. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all My life the I now way. give for you, I will live and walk by your My side. life I now give, for you I will live and walk by your And side walk by your side all the way. And walk by your side all the way. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh izinkan kami untuk datang kembali pada hari ini dan mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan tetap mau menerima kami sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh ampuni segala kesalahan kami yang telah kami lakukan, dan Tuhan juga tolong kami untuk boleh berproses hidup menurut jalan dan kehendak Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, aku ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Ayat berita anugerah kita hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia.
Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi, bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sambil mengingat bahwa kita telah ditebus oleh Allah dan kita hidup dalam kasih karunia-Nya, mari kita nyanyikan lagu Kita Sudah Ditebus Olehnya sambil memberikan tos kepada teman-teman di sekeliling kita. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukhalisi. Maju terus dan kibarkan panjinya, Sang Raja. Mari bawa padanya segenap Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar Mari kita kasih-Nya nyanyikan lagu ini baiknya dan layanilah dengan setia. Jangan dosa sampai mengenal. Layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangi. Junjunglah terus kebenaran-Nya, Sanjung Raja. Bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Teman-teman, silakan untuk duduk kembali. Oke. Oh, udah ada judulnya. Tadi pas aku datang sih masih yang lama ya. Cuman teman-teman bisa baca sendiri di depan. Tema hari ini adalah Healing with Bestie. Menurut kalian, aku mau nanya deh. Menurut kalian healing with bestie yang kalian pikirin itu kayak gimana sih? Jalan-jalan. Ada lagi? Apa? Curhatan. Oke, macem-macem ya. Aku juga cukup penasaran sih pas baca temanya ini. Karena udah lama banget gak bahas tema tentang pertemanan. Bestie. Relate banget pastinya sama bahasa-bahasa yang kita gunain. Oke, teman-teman, kira-kira kita bakal membahas apa dan gimana sih healing with bestie yang dimaksud nanti akan disampaikan oleh Ko William Andreas. Nantinya kita bakalan sama-sama dengerin firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Fill my cup, Lord. Like the woman in the well, I was seeking for things that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. There are millions in this world who are craving the pleasures earthly things afford, but none can match this wondrous treasure that I find in Jesus Christ my Lord. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Fill my cup, fill it up and make me whole.
haus akan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan ajarkan kami untuk kami berharap berserah kepadamu dan menjadikan persekutuan kami, pertemanan kami, relasi kami menjadi persekutuan kasih yang memulihkan, yang menyembuhkan. Bantu kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikannya. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi, shalom. Tadi ada yang terkejut ya, gede banget suaranya ya. Oke, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Roma 12. Ayat 9 sampai 21. Roma 12 ayat yang ke-9 sampai 21. Jika sudah menemukan saya akan bacakan buat kita sekalian. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, bestie, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ayat 14 sampai ayat 21, teman-teman silakan baca. 1, 2, 3. Ya, terus baca. Baik sebagai semua orang, sedapat-dapatnya bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Ini 19 sampai 21 saya aja ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika ia haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian kamu membuat dia malu seperti menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, healing with bestie ya. Ini tema yang diberikan oleh pengurus remaja di sini ya. Mungkin healing itu penyebabnya apa? Berarti ada yang sakit ya. Mungkin healing di sini bukan sakit secara fisik, karena kalau secara fisik ya ke dokter, setuju nggak? Tetapi healing di sini healing apa? Yang baju hijau ya di belakang Niko. Healing apa ini? Secara mental terus emosi juga ya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa di sini yang sedang tidak baik-baik saja? Oke, terima kasih ya. Bro, kamu tidak baik-baik saja kenapa? Kenapa? Ditinggalin teman. Wow. Sedih ya. Saya dengarnya aja sedih loh. Ini beneran nih, sedih ya. Jadi memang ditinggali teman di dalam relasi itu benar-benar nggak mengenakan. Nah, disitulah dia butuh kelompok tumbuh bersama. Ya, di gereja ini menyediakan dan kalian bisa bertumbuh bersama di dalam komunitas di tempat ini. Nah, teman-teman, saya
ingin mendahului khotbah saya ini dengan survei kecil-kecilan yang saya lakukan di sini, ya. Saya bertanya, apakah kamu memiliki teman yang toksik? Ya. Dan ada 55 responses, ya. Ini saya campur dengan yang lain gitu, karena teman-teman tidak banyak yang ngisi. 47%, berarti sekitar 25 orang itu mengatakan ada banyak toksik, ya. Tetapi ada juga yang terbesar kedua adalah dia mengatakan tidak punya, bersyukur banget tidak punya. Siapa di sini yang tidak punya teman toksik? Oh, ini siapa yang jawab ini? Oke. Kemudian ada yang mengatakan ada satu orang saja. Tetapi ada yang mengatakan ini satu orang ini tidak ada karena yang toksik adalah aku. Thank you ya, itu jujur banget Anda ya. Tidak ada karena aku yang toksik. Nah teman-teman, toksik itu apa sih? Toksik itu berarti kan racun, berarti di dalam relasi kalian tuh tidak baik-baik saja, dan tema kita kan healing, harusnya kita sembuh, tapi datang kepada dia, berteman dengan dia, malah kita tambah sakit secara emosi, secara mental gitu. Dan ternyata banyak sekali. Dan di dalam survei kecil-kecilan saya itu saya bertanya, apa yang kalian katakan sebagai toksik? Salah satunya tidak suportif, ya, tidak mendukung, menjelek-jelekan, dan saya ingin mencoba meringkaskan apa yang saya dapatkan dari kalian dan apa yang saya baca, ya. Yang pertama adalah relasi yang tidak pernah menghargai. Terserah mau relasi apapun itu, relasi pacaran kalau sudah tidak pernah, ya, sama sekali tidak pernah menghargai kamu, itu toksik, teman-teman. Ya. Bisa jadi orang tuamu, ya, berharap enggak. Tetapi kalau temanmu, pacarmu seperti ini tidak pernah menghargai, tidak pernah support kamu melakukan apa, kamu dijelekkan, tidak dihargai, apa yang kamu kerjakan tidak dihargai, jelek kamu, itu toksik. Sedih, ya. Setuju gak? Kemudian yang kedua adalah relasi dengan orang narsistik. Narsis, ya, apa itu narsis, bro? Ada yang tahu narsis itu apa? Orang yang menganggap dirinya yang paling oke, paling benar, harus menjadi pusat dari komunitas kalian. Ada yang seperti ini? Dia yang paling nomor satu atau kalian yang narsis? Ada yang punya teman narsis? Ada. Oh, kamu banyak juga teman-teman. Kamu juga ya? Ada teman narsismu? Banyak ya? Salah satu narsisnya apa? Puas. Thank you. Itu jahat itu. Hah? Waduh. Nah, kalau babi itu memang udah jahat sekali itu ya. Nah ini tuh contoh orang narsis ya, tidak pernah menghargai orang lain, dan selanjutnya relasi yang selalu ada dramanya. Kalau tidak ada drama, dia buat drama queen, ya, ratu drama gitu, dan hanya memanfaatkan. Dia datang kepada kita untuk memanfaatkan doang. Ada nggak seperti itu? Ada ya, ada, ngangguk-ngangguk kalian ya. Nah yang terakhir adalah teman yang suka gosip dan gaslighting. Tahu ya gaslighting ya? Ini banyak sekali ya, suka gosip. Saya ingatin teman-teman, kalau kalian punya teman yang suka gosip, waspada sama dia. Kemungkinan besar dia gosipkan kamu juga. Benar? Harus hati-hati. Kenapa tuh? Angkat tangan. Silakan, kenapa? Kirain angkat tangan. Benar ya angkat tangan ya? Kenapa? Enggak. Oke. Hati-hati yang suka gosip dan gaslighting. Nah ini relasi toksik, tapi sebenarnya ini kadarnya biasa saja. Bagi saya ini hal yang biasa saja. Kalian bisa hadapi ini dan kalau bisa ya hindari. Tapi ditemenin juga enggak masalah. Karena ada relasi toksik 2.0 saya bilang.
yang benar-benar harus dihindari. Ya. Jadi ya yang ini nih ya, bisa lah kalian hadapi. Yang ini sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam 1 Yohanes, yang ditawari dunia itu adalah keinginan mata, keinginan daging, serta keangkuhan hidup. Ada 3 hal yang ingin, Yang pertama, relasi toxic 2.0-nya itu adalah, ini yang perlu dihindari. Mengajak hidup flexing. Sombong. Keangkuhan hidup yang dilatih. Ya, menciptakan circle yang eksklusif. Hanya kita orang-orang kaya. Jangan berteman dengan orang miskin dengan yang hitam-hitam. Yang gak punya iPhone jangan ditemenin. Hati-hati dengan teman-teman ini mulai dicoba hindarin teman-teman. Eksklusif yang kaya, yang sombong semakin sombong, yang flexing semakin flexing. Handphone saya apalah ini Samsung, tapi Samsung sering ngalahin iPhone ya. Bangga gue, enggak. Oke, yang kedua adalah mengajak hidup bebas mengikuti nafsu. Ini harus hati-hati. Ini dihindari. Kalau dia bilang, yuk kita ke bar. Yuk ini kamu diajari pakai kondom, jangan mau. Ya itu dihindari. Kalau yang tadi gaslighting, gosip, aduh temenin enggak apa-apa. Kasih tahu aja, tapi yang kayak gini, ini hindarin. Ya. Ngajak pergi ke bar, tatoan kayaknya belum ya kalian ya. Narkoba, seks bebas, hidup bebas, seks sesama jenis semau-maunya. Nah saya di asrama, ini cerita singkat tapi saya enggak mau detail gitu. Saya mendapati ada satu mahasiswa yang ikut di dalam grup WA anime hentai. Oh, ngerti kan? Wah, ketahuan, ketangkap kalian ya. Anime hentai, ada yang tahu? Anime hentai itu anime. Nah, tuh. Anime pornografi. Ya. Saya cek handphonenya ada 2 giga video anime hentai. Dan dia punya 3 grup WA orang share-share video bokep anime. Yang kayak gini dihindari, jangan ditemenin, ya. Toxic 2.0. Ya, yang selanjutnya yang terakhir, mengajak meninggalkan iman. Akhirnya dia bilang, "Ngapain lu pelayanan, habisin waktu? Ngapain jadi Kristen? Bodoh, Yesus kok mati, Allah kok mati, bodoh kamu." Memang Injil bagi orang dunia itu kebodohan, bagi orang Yunani. Bagi orang Yahudi itu batu sandungan. Tetapi bagi kita adalah anugerah. Karena kita manusia yang berdosa itu telah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus. Jadi toksik yang seperti ini yang kalian harus hindari. Tetapi bagaimana harusnya yang kita cari dan kita temukan di dalam hidup ini. Ini yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 10 dulu. Ya. Ini kata Paulus. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, sebagai bestie. Nah, Paulus di dalam surat Roma ini kalau kalian baca di pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya itu berisi tentang doktrin, teman-teman. Berat. Tetapi yang menariknya adalah doktrin itu pada akhirnya dibawa Paulus kepada praktika yang praktis. Jadi doktrin itu selalu mengarah kepada yang praktis dan kepada penyembahan kepada Allah. Makanya Paulus mengawali tadi, hendaklah kasih. Jadi memang di dalam praktis yang pertama adalah kita mendasari tindakan hidup kita kepada kasih itu. Makanya kasih itu jangan pura-pura.
Jadi mari kita mendasari relasi kita di dalam relasi kasih yang tulus ikhlas. Jangan pura-pura. Dan yang selanjutnya, jauhilah yang jahat dan, nah ini menarik ya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi lakukan yang baik itu belum tentu menjauhi yang jahat. Menjauhi yang jahat belum tentu melakukan yang baik. Jadi ada dua tindakan. Lu lakukan yang baik ke gereja, tetapi jangan lupa hindari yang jahat. Relasi yang kayak gini. Kalau yang sebelumnya tadi, aduh masih bisa lah ditemenin. Mulai kalian hindari sedikit-sedikit, tapi ditemenin masih oke. Tetapi yang kayak gini, yang 2.0 nih, wow. Rasis. Ya, jangan main game kamu, ya. Saya ingetin, ya. Fokus ke saya, ya. Kemudian hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului dan memberi hormat. Ini TB1 ya. Jadi yang paling kita butuhkan adalah saudara yang saling mengasihi. Kawan sejati, sahabat. Karena apa? Karena kalau seorang kawan itu memukul dengan maksud yang baik. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ya menciumnya di sini bukan literal mencium ya. Mah gitu ya. Maksudnya mencium situ lu dipuji-puji, tapi sebenarnya itu dasarnya kebohongan. Ada nggak seperti itu? Ada. Ketika engkau susah dia tinggalkan kamu. Ketika lu lagi banyak duit, dia ada bersama kamu. Tetapi seorang kawan akan kasih tahu apa yang benar dan rasanya engkau dipukul. Tetapi itulah kawan yang memulihkan kamu. Yang gak pura-pura. Yang selanjutnya adalah seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah sekali lagi ya, kalau yang toksik itu akan ada saat kamu senang, tetapi nggak ada saat kamu sukar. Tetapi seorang sahabat itu ada bersama dengan kamu, menaruh kasih di setiap waktu. Waktu kamu gagal, waktu kamu berhasil, waktu kamu jelek, waktu kamu jerawatan, waktu kamu gemuk, waktu kamu hitam, waktu kamu putih, waktu rambutmu keriting, waktu kamu, sudahlah. Ya jangan rasis ya, saya cuma kasih contoh ya. Jadi apapun kondisi kamu, sahabat itu ada bersama dengan kamu. Ya di dalam KTB, di dalam kelompok tumbuh bersama, di dalam pemuritan di sini, itu menjadi satu wadah untuk kita saling mengasihi. Dan yang menariknya, Yesus pun ngomong soal tentang sahabat. Dan dia adalah sahabat yang sejati. Dimulai dari Yesus. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 13. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan sahabat sejati yang ditunjukkan secara nyata, yaitu Yesus sendiri. Dia memberikan nyawanya di atas kayu salib kepada setiap kita, agar kita yang berdosa ini menerima keselamatan. Kita ditebus oleh pengorbanan kematian Yesus. Nah teman-teman, kita butuh sahabat, butuh saudara di dalam kasih. Saya bertanya juga di dalam survei kecil-kecilan saya, apakah kamu memiliki sahabat atau teman dekat? 94% mengatakan punya sahabat teman dekat. Tetapi ada sekitar 3-5 orang itu mengatakan dia tidak punya. Saya tidak tahu siapa yang tidak punya di sini. Siapa yang nggak punya sahabat di sini? Oke, saya berharap kalian semua punya sahabat. Disitulah engkau akan healing bersama. Ya, dan saya bertanya juga, apakah kamu pernah dihianati teman, sahabat, atau pacarmu? Oh, banyaknya yang tidak pernah. Tetapi 41% termasuk kamu pernah ya. Dihianati, ditinggali temanmu karena kamu main Mobile Legends-nya cupu.
Kamu cupu, makanya ditinggalin, enggak usah ditemenin tuh. Ya. Yang paling kita butuhkan adalah komunitas yang bersahabat. Itulah yang diungkapkan di dalam Roma 12. Saya mencoba mengelaborasinya aja. Ya, menyederhanakan hal yang praktis untuk kita mengerti sama-sama. Itu di dalam Roma 12 tadi. Komunitas Kristen yang bersahabat itu apa? Yang punya kasih yang tulus. Jangan pura-pura. Kasih itu tulus ikhlas. Berpaut pada yang baik, saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului memberi hormat. Dan tidak hanya itu, melayani dan tangguh bersama. Nah inilah yang dikatakan sebagai healing with bestie. Kita punya kasih yang tulus, saling mengasihi, kita saling melayani sesama dan melayani Tuhan, dan tangguh bersama. Ayat 11-12. Jangan kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan dan bertekun dalam doa. Dari sini kita belajar bersama untuk berharap kepada Tuhan. Kemudian menunjukkan kebaikan dan kedamaian, 13-16 saya baca ya. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan, saling mengasihi, menunjukkan kebaikan secara nyata. Berkati siapa yang menganiaya kamu, berkati juga. Dan jangan mengutuk. Lawan kejahatan dengan kebaikan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ya ini healing with bestie. Ketika temanmu bersukacita, kamu bersukacita. Ketika orang menangis, kamu turut menangis. Bukan Schadenfreude. Tahu Schadenfreude? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu istilah Schadenfreude. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetapi Alkitab tadi mengatakan bersukacitalah dengan orang bersukacita. Dan menangislah dengan orang menangis. Inilah komunitas itu, inilah sahabat itu. Dan kemudian melawan kejahatan dengan kebaikan. Kita saling curhat dan ingin saling menunjukkan bahwa kasih Kristus itu bisa mengalahkan kejahatan. Ayat 17-21. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Jadi yang dikejar itu adalah kedamaian. Ada orang yang mengatakan seperti ini, ya. Gua kalau ketemu orang sombong, gua lebih sombong. Nggak kayak gitu, bro. Kalau ketemu orang sombong, lu harus rendah hati. Jangan dilawan dengan kejahatan. Kalau orang sombong, jangan dibalas dengan sombong. Dibalas aja dengan, oh gitu ya. Ya udah tinggalin. Tapi jangan balas sombong dengan sombong. Jangan balas gosip dengan gosip. Jangan balas cacian dengan cacian. Kita dibilang babi tadi, mirip babi. Jangan dibalas juga kamu mirip monyet. Balas-balasan, kalian binatang semua jadinya. Jangan. Bahkan kalian tunjukkan dengan kebaikan. Karena hal itulah yang dilakukan oleh Yesus. Kita adalah seteru Allah, seteru Yesus. Tetapi Yesus datang ke dunia untuk kita. Kenapa? Karena Yesus adalah sahabat sejati bagi semua yang mengasihinya. Dengan menerima, memberikan pengampunan, dipulihkan kasih dan pengorbanan karena dia terlalu mengasihi kita. Kita dulu seteru dengan Allah di dalam Yesaya. Tetapi sekarang oleh karena Yesus datang karena dia terlalu mengasihi kita, dia mengorbankan diri. Dia adalah sahabat yang sejati. Dan Yesus sahabat yang sejati itu meminta kita, menginginkan kita untuk menjadi sahabat juga bagi sesama. Dengan menerima, belajar mengampuni, menjadi agen penyembuh, healing tadi.
mengasihi dan saling berkorban satu sama lain dalam komunitas Kristen di gereja. Dan dimanapun kita berada. Jadi Yesus sang sahabat sejati itu meminta kita juga jadi sahabat bagi sesama. Jadi jangan fokus aja kepada Allah, tetapi fokus juga kepada sesama kita. Karena bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat kalau kita nggak mengasihi sesama kita yang terlihat. Kita harus membuktikan kasih kita kepada Allah dengan kita menunjukkan kasih itu kepada orang yang terlihat. Menjadi sahabat. Nah, akan tetapi teman-teman, hidup kita tuh penuh masalah. Bagaimana bisa kita menjadi agen penyembuh sedangkan kita penuh masalah, setuju nggak? Kita punya masalah nilai kita kadang jelek, orang tua marah-marah, kadang kita dihina, dijelekan, dibully dan sebagainya. Ada permasalahan masing-masing berbeda. So bagaimana kita menjadi agen penyembuh? Nah ini Henry Nouwen tuh bagus teman-teman. Yang pertama dia ngomong kayak gini. Tidak ada satupun yang dapat lari dari keterlukaan. Kita ini orang yang terluka teman-teman. Kita semua adalah pribadi yang terluka. Apakah itu secara fisik, emosi, mental ataupun rohani. Tadi kan kita dibilang kita menjadi agen penyembuh. Tetapi sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang terluka juga. Setuju nggak? Ngangguk dong kalau setuju. Ya. Kadang kita itu kecewa, kita punya kekecewaan, kita punya kekhawatiran, trauma, pernah ditinggali. Tetapi kita diminta tadi untuk menjadi agen penyembuh. Terus gimana? Henry Nouwen lanjutin seperti ini. Kita tidak perlu merasa malu dan menyembunyikan luka-luka tersebut. Masalah kita, keterlukaan kita. Namun yang perlu adalah bagaimana cara kita dapat meletakkan keterlukaan kita untuk menolong orang lain. Malah kita diminta untuk tolong orang lain, menyembuhkan orang lain. Ketika luka-luka kita tidak lagi menjadi sumber malu kita, ini poin penting. Dan bahkan kita menjadi sumber kesembuhan, maka dapat dikatakan bahwa kita adalah wounded healer. Wounded healer itu adalah penyembuh yang terluka. Artinya apa? Kita menjadi agen penyembuh jangan tunggu sembuh dulu, enggak. Hidup kita seumur hidup akan terluka. Karena kita hidup di dunia. Kalau kita nunggu sembuh dulu, kapan kita menjadi agen penyembuh? Kapan kita menjadi sahabat? Kita adalah wounded healer yang terluka. Kita tetap menjadi agen penyembuh. Walaupun sembari itu kita sambil saling menyembuhkan, memulihkan. Nah itulah komunitas healing with bestie. Kita benar-benar bersama di dalam komunitas itu saling memulihkan. Karena kita sama-sama punya luka kok. Jadi jangan tunggu sembuh dulu, ndak akan. Tetapi saat inilah engkau harus sadar, engkau dipanggil menjadi sahabat yang menaruh kasih. Menjadi agen penyembuh yang menunjukkan kasih yang nyata, yang tulus. Sebagaimana Kristus yang memulihkan kita. Jadi ingat teman-teman, kita adalah wounded healer. Coba tepuk kiri kanannya, kamu adalah wounded healer. Penyembuh yang juga terluka. Oke. Oke, ini menjadi slide terakhir saya. Lalu langkah konkret apa yang harus kita ambil? Yang pertama adalah mari kita menemukan sahabat atau teman baik melalui KTB kita. Melalui komunitas gereja. Jadi ini pesan iklan dari pengurus ya. Yo, kalian masuk di dalam KTB, jangan malas, jangan bolong ikut KTB. Benar-benar kalian jadiin KTB itu untuk memulihkan kalian. Terbuka aja dengan luka-luka kalian. Tidak perlu malu ketika engkau nggak malu lagi dengan lukamu. Engkau menjadi wounded healer tadi.
Yang salah satu komunitas yang paling aman menurut saya ya gereja, KTB di remaja. Itu yang pertama ya, langkah konkret. Yang kedua adalah mari kita sama-sama dengan sahabat kita untuk saling menemani, memulihkan. Kalau kamu punya sahabat dan serius dalam memperhatikan, mulai serius. Ajak mereka saling berdoa, saling mendoakan. Bagi yang jatuh di dalam dosa, buka aja dirimu bahwa kamu jatuh di dalam dosa A, dosa B, dosa C, dosa D juga, sampai Z. Ya, thank you. Ya. Dan mari kita sama-sama melatih diri untuk menjadi sahabat yang baik. Karena kita menuntut orang menjadi sahabat yang baik, kita pun harus berkaca, kita jadi sahabat yang baik. Perlu dilatih. Dan yang terakhir, belajar saling mendoakan dan mari belajar untuk saling memaafkan. Menerima kekurangan dan kelemahan teman kita. Mungkin kita senang menerima kelebihan orang lain. Tapi kadang kita sulit untuk menerima kekurangan orang lain. Ya, kekurangan orang lain tuh bisa jadi karakter yang kita tidak suka. Karakter yang mirip mamaku, yang cerewet. Mau ketawa langsung ya. Yang cerewet, aku enggak suka. Kayak bapakku terlalu cuek. Iya, ya diterima tetapi ya kita mau melatih dia, melatih kita juga untuk saling, yuk kita berubah, bertransformasi. Sampai pada akhirnya yuk kita healing dengan sahabat-sahabat kita di dalam komunitas. Kiranya kita melakukan dua hal. Yang pertama, meyakini bahwa Yesus adalah sahabat kita yang telah mati berkorban buat kita, yang mengasihi, yang memulihkan kita. Dan kedua adalah mari kita menyadari kita diminta juga untuk menjadi sahabat bagi sesama kita. Walaupun pada saat ini engkau masih terluka, tetapi ingatlah kita menjadi wounded healer. Kita saling mengasihi, saling memulihkan walaupun sembari itu kita masih terluka. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu akan terus menaungi kami. Ya Allah Roh Kudus, terus sertai anak-anak-Mu di dalam pengudusan, sehingga mereka pun belajar untuk saling mengasihi, menjadi sahabat yang baik. Sebagaimana Engkau ya Yesus menjadi sahabat kami yang berinkarnasi, yang menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya ajak kita berdiri. Ya, bersama dengan gereja pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mari kita ikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, layak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pulang antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Happy Sunday semuanya. Oke. Barcode-nya Ci boleh tampilin. Oke, ini ada barcode, boleh di-scan ya buat
ketik apa yang mau didoainnya. Oke, hari ini ada pokok doa yang mau didoain itu Liga KR, Natal, dan pengumpulan dana untuk Belandungan yang karena rencana gereja kita akan bangun lahan di Belandungan yang nantinya akan dipakai untuk tempat ibadah KR dan KP. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mau berdoa untuk Liga KR yang akan berjalan. Kiranya Engkau sertai dan perlancar acara Liga KR ini dari awal sampai Liga KR nanti selesai nantinya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Natal KR yang sudah dipersiapkan oleh para panitia. Kiranya acara Natal KR ini dapat berjalan dengan lancar dari persiapan sampai acara Natal selesai. Juga berdoa untuk pengumpulan dana bangun lahan yang di Belandungan yang nantinya akan dipakai untuk tempat ibadah KR dan KP. Kami tak lupa juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir hari ini, mungkin karena pergumulan atau karena sakit. Kiranya yang tidak bisa hadir karena sakit berdoa agar kiranya penyakit yang sedang dialami dapat Tuhan pulihkan melalui obat dan dokter. Juga berdoa untuk teman kami yang tidak bisa hadir karena pergaulan atau pergumulan, kiranya Tuhan menyertai mereka dalam pergumulan mereka. Tuhan, kami tak lupa juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun pada minggu-minggu ini, berdoa agar kiranya 1 tahun yang telah Kau beri kepada mereka, kiranya Tuhan dapat menyertai setiap perjalanan mereka ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke persembahan. Sebelumnya teman-teman ada yang belum dapat amplop persembahan. Kalau teman-teman ada yang belum dapat amplop persembahan, boleh angkat tangan yang tinggi. Oke, boleh angkat tangan yang tinggi, nanti teman-teman aktivis akan bantu untuk kasih amplop persembahannya. Kalau teman-teman ada yang mau memberi persembahan lewat QR, nanti juga akan ditampilkan di layar. Oke, ayat persembahan kita hari ini diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sambil membawa persembahan kita di hadapan Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Sekalipun Diriku Dapat Berkata-Kata. Berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema, kencanang yang merinci. Sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Bagikan semua harta yang kau serahkan tubuh jiwa
teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, hingga kami boleh datang pada saat ini membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan inilah persembahan yang kami bawa, kiranya Tuhan yang berkati dan Tuhan yang pimpin setiap orang-orang yang mengelolanya, agar semua persembahan ini bisa dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja dan pekerjaan tangan Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang juga boleh berkati ibadah ini dari pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke teman-teman, silakan untuk duduk kembali. Oke teman-teman, tadi ada yang mau sharing tentang apa yang didapat lewat firman Tuhan. Aku mau tanyanya apa ya? Gimana pengalaman kalian tentang kenalan sama temen yang toksik, dan gimana cara kalian untuk dealing with your toxic friend, untuk tanggepin teman kalian yang toksik? Ada yang mau sharing nggak? Ada yang mau sharing atau aku tunjuk? Oke, aku mau tunjuk deh kalau gitu. Nggak ada yang mau volunteer. Kayaknya ada yang asik sendiri tuh di belakang. Ninar, boleh berdiri Nin? Yeay, coba Nin, cerita Nin. In Indonesia or in English? Gimana Nina sama teman-teman, pengalaman Nina, ada nggak punya teman yang toksik? Terus gimana, how you dealing with them? I have very many toxic friends. Terus I tinggalin mereka, but then I don't tinggalin mereka. I just tinggalin mereka like differently. Half. I deketin orang yang lebih dekat sama Tuhan. Yes. Sigma, oke, thank you Nina. Tinggalin, tapi nggak tinggalin. Tapi Nina juga deketin teman-teman yang dekat sama Tuhan. Oke, thank you Nin. Teman-teman ada lagi yang mau sharing atau mau kasih pendapat? Gimana pengalaman kalian? Oke. Karena nggak ada, aku mungkin mau sharingnya dikit deh. Jadi kalau aku pribadi, aku sekarang kuliah semester 5 di Ukrida. Dan ya, ternyata kehidupan kampus itu beda banget sama sekolah. Aku nggak bisa sama ratain sih di semua kampus, cuman yang aku alamin, ya kurang lebih sama yang tadi Kowas bilang. Memang ada toxic 2.0 yang aku kira tadinya mungkin toxic yang 1.0 itu udah parah banget, tapi ternyata wah, welcome to the jungle. Oke, dan dari situ kita bisa belajar gimana untuk hadapin teman-teman yang mungkin nggak sesuai sama sorry, udah 2 kali. Teman-teman yang mungkin nggak sesuai sama hidupnya belum sesuai sama kehendak Tuhan, masih bisa menarik kita untuk ikut komunitas itu. Tapi tadi aku belajar satu hal yang Koas udah sampein. Yang pertama itu, kita mungkin juga adalah orang-orang yang punya luka teman-teman. Orang-orang yang tersakiti, yang masih bisa menyakiti orang lain. Tapi Tuhan Yesus udah jadi teladan untuk kita. Gimana yang tadinya kita jadi seteru Allah, kita jadi musuh Allah, tapi dia masih rela. Dia rela untuk datang ke dunia, untuk menembus kita, bahkan mati untuk kita. Teman-teman, mari kita meyakini kalau Tuhan Yesus sahabat kita, udah berkorban untuk kita, dan kita juga boleh menyadari untuk menjadi sahabat untuk teman-teman kita dan sahabat-sahabat kita yang mungkin juga terluka. Mari kita menyanyikan lagu Kita Satu Keluarga dalam Kristus.
mau sama-sama ambil tekad kita untuk jadi satu keluarga dalam Kristus dan saling membangun dalam Tuhan. Keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera serta pemulihan dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita nyanyikan Kita Satu Keluarga di dalam Kristus. Satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh. Happy Sunday. Oke, PPT-nya boleh ditampilin.
Boleh di next. Oke, welcome to KR Permias yang baru pertama kali datang. Yeay. Oke, boleh di next lagi. Oke, tema ibadah kita hari ini Healing with Besti oleh Saudara William Andreas. Dan minggu depan tanggal 29 September ada We All Are Important oleh TPG Kartika Patricia. Oke, hari ini daftar pelayannya itu 22 September 2024. PL-nya ada Cina Tania, PP-nya ada Ko Hansel, BLDS-nya ada Mesia, PIC-nya ada Ko Wilson, MCCG-nya ada Cibela, absennya ada Habel. Untuk minggu depan tanggal 29 September, pemimpin liturgisnya atau PL-nya itu Ko Frans, PP-nya ada Cileoni, BLDS-nya ada Cihana, PIC-nya ada Ko Steven, MCCG-nya ada Ci Vanessa, absennya ada Kristensen. Job pemusik hari ini, pianisnya ada si Cheryl, gitarisnya ada Ko Elvis, singernya ada Marvel dan Ci Phoebe, cajon atau drumnya ada Ko Carlos. Untuk minggu depan tanggal 29 September 2024, pianisnya ada Timitsi, gitarisnya ada Ko Brandon, singernya ada Philip dan Grace, cajon atau drumnya ada Ko Joshua. Job Mulmet hari ini, soundnya ada Ko Darren, slide-nya ada Ci Kenia, switcher-nya ada Ci Widya, kamera belakangnya ada Ci Shelly. Untuk minggu depan, tanggal 29 September 2024, soundnya ada Daniel, slide-nya ada Mesia, switcher-nya ada Civani, kamera belakangnya ada ODM. Job aktivis hari ini, PJTD-nya ada Cihana, Asher dan kolektornya ada Vigo, Nio, Kalista, dan Cantika. Untuk minggu depan, tanggal 29 September 2024, PJTD-nya ada Ci Stefanesa, Asher dan kolektornya ada Febri, Ferio, Novita, dan Nina. Thank you. Happy Sunday. Tes A. Oke, happy Sunday semuanya. Oke, jadi seperti biasa kita mau perkenalan sama teman-teman baru kita. Jadi kalian bisa lihat di kiri kanan kalian itu ada orang yang baru kalian lihat hari ini atau enggak. Pokoknya muka-muka yang gak familiar di KR. Ada enggak? Kayaknya nggak ada ya. Ada. Oh iya. Kamu boleh berdiri nggak? Berdiri. Aku mau minta kamu sebutin nama, umur, sama sekolah. Nama, umur, sama sekolah. Gimana? Halo semuanya. Aku dulu diem. Aku Yesilia Natania, asal Yesilia. Panggil aja Yesi. Aku dari sekolah Triratna, umur aku masih 15 tahun. Ini Vigo. Iya, diajak Vigo. Oke, namanya kita panggil dia Yesi aja ya guys. Seperti biasa kita sambut Yesi you guys. Kita bilang halo Yesi, minggu depan datang lagi ya. 1, 2, 3. Halo Yesi, minggu depan datang lagi ya. Oke. Setahun yang lalu. Ada lagi nggak guys? Oh, oke. Kalau nggak ada, aku mau minta Jesslyn temenin aku dong. Sini. Jadi kita mau main game
game kecil aja. Aku nggak minta kalian Aku nggak minta kalian buat geser kursinya, jadi aku minta kalian buat cari pasangan 2 orang. Enggak, maksudnya kalian berdua, karena kita mau main something, ya kita mau main sesuatu. Boleh kalian cari dulu temennya, pokoknya kalian harus berdua.